Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukmanul Hakim Ajis akan mempresentasikan tentang laporan keuangan yang terdiri dari latar belakang, pengertian laporan keuangan, kemudian ada jenis-jenis laporan keuangan dan bentuk-bentuk laporan keuangan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang suatu laporan keuangan merupakan suatu kegiatan bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan tertentu, memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh pemilik perusahaan. Kenapa ada latar belakang terjadinya suatu laporan keuangan? Yaitu yang pertama, pemilik perusahaan menginginkan keuntungan yang optimal atas usaha yang dijalankannya. Kenapa? Karena setiap pemilik menginginkan modal yang telah ditanamkan dalam usahanya segera cepat kembali. Di samping itu juga pemilik mengharapkan adanya hasil atas modal yang ditanamkan sehingga mampu memberikan tambahan modal atau investasi baru dan kemakmuran bagi pemilik serta seluruh karyawannya. Kemudian yang kedua yaitu pemilik menginginkan bahwa usaha yang dijalankannya tidak hanya satu periode kegiatan saja. Artinya pemilik menginginkan usaha yang dijalankan memiliki umur yang panjang untuk beberapa periode ke depan dan bukan seumur jagung yang hanya sementara. Bahkan bila perlu, pemilik menginginkan perusahaannya hidup sampai berkelanjutan. Demikian pula pihak manajemen juga menginginkan kelangsungan hidup perusahaan relatif panjang agar bisa bertahan selama perusahaan itu hidup. Kemudian yang ketiga, yaitu perusahaan tetap mampu untuk menghasilkan atau menyediakan berbagai jenis barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat umum. Dalam hal ini, tersedianya barang dan jasa berarti mampu memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Tentu saja kemakmuran bagi pemilik usaha. Masyarakat memiliki tambahan pilihan jenis barang atau jasa dengan kualitas atau harga yang lebih kompetitif. Lebih dari itu, kehadiran barang dan jasa akan ikut membantu pemerintah dalam menyediakan berbagai jenis dan jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan di dalam negeri. Kemudian bagi pemerintah, jika produk yang dihasilkan dapat diekspor, akan diperoleh devisa, begitupun sebaliknya. Kemudian yang keempat, yaitu usaha yang dijalankan akan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat, baik yang ada di dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan. Hal ini penting bagi pemerintah karena kecilnya peluang kerja yang mampu diberikan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi pengusaha bagi pemerintah cukup besar dalam menjalankan lapangan pekerjaan. Kemudian pengertian laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan menurut PSAK nomor 1. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalkan sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan-catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk schedule dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Misalnya, informasi keuangan, segmen industri dan geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Jadi secara umum laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu, berdasarkan dokumen yang memberikan informasi pencatatan dari segala transaksi yang berkaitan dengan uang, pembelian, dan penjualan, serta kredit. Pemilik dan manajemen juga harus mengetahui berapa uang yang keluar dan masuk ke perusahaan dalam suatu periode tertentu. Uang yang keluar juga harus dirinci penggunaannya serta masing-masing jumlahnya. Demikian pula dengan jenis pendapatan yang diperolehnya. Catatan keuangan selama periode tertentu dibuat dalam bentuk laporan keuangan. Biasanya laporan keuangan dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mudah dibaca, dipahami, dan dimengerti oleh berbagai macam pihak yang berkepentingan.
Adapun macam-macam laporan keuangan. Macam-macam laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, dan laporan kas. Yang pertama, neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal perusahaan ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Pembuatan neraca biasanya dibuat berdasarkan periode tertentu atau tahunan. Akan tetapi pemilik atau manajemen dapat pula meminta laporan neraca sesuai kebutuhan untuk mengetahui secara persis berapa harta, utang, dan modal yang dimilikinya pada saat tertentu. Dalam neraca disajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan komponen yang ada di neraca. Secara lengkap, informasi yang disajikan dalam neraca meliputi: yang pertama, jenis-jenis aktiva atau harta yang dimiliki. Kedua, jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva. Yang ketiga, jenis-jenis kewajiban atau utang. Yang keempat, jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban. Yang kelima, jenis-jenis modal. Yang keenam, jumlah rupiah masing-masing jenis modal. Kemudian macam-macam laporan keuangan yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu. Artinya, laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. Seperti halnya neraca, laporan laba rugi memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan. Adapun informasi yang disajikan perusahaan dalam laporan laba rugi meliputi: 1. Jenis-jenis pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode. 2. Jumlah rupiah dari masing-masing jenis pendapatan. Ketiga, jumlah keseluruhan pendapatan. Keempat, jenis-jenis biaya atau beban dalam suatu periode. Kelima, jumlah rupiah masing-masing biaya atau beban yang dikeluarkan. Keenam, jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan. Ketujuh, hasil usaha yang diperoleh dengan mengurangi jumlah pendapatan dan biaya. Selisih ini biasa disebut laba atau rugi. Kemudian yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian laporan ini juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal. Informasi yang diberikan dalam laporan perubahan modal meliputi: 1. Jenis-jenis dan jumlah modal yang ada saat ini. 2. Jumlah rupiah tiap jenis modal. 3. Jumlah rupiah modal yang berubah. 4. Sebab-sebab berubahnya modal. 5. Jumlah rupiah modal sesudah perubahan. Kemudian macam-macam laporan keuangan. Yang keempat yaitu laporan catatan atas laporan keuangan. Maksudnya adalah laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada, sehingga jelas sebab dan penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan. Kemudian yang kelima, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar harus dibuat untuk periode tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Seperti diketahui bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam prakteknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak, sesuai kebutuhan perusahaan,
maupun secara berkala. Berikut beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis pendapatan yang diperoleh pada saat periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Ketujuh, memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. Kedelapan, sebagai informasi keuangan lainnya. Jadi dengan memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan, dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Kemudian laporan keuangan tidak hanya sekedar cukup dibaca, namun juga harus dimengerti dan dipahami tentang posisi keuangan perusahaan. Caranya dengan melakukan analisis-analisis rasio keuangan yang biasa dilakukan. Kemudian ada sifat laporan keuangan. Yang pertama yaitu bersifat historis, yang kedua yaitu bersifat menyeluruh. Apa itu yang bersifat historis? Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya, laporan keuangan disusun berdasarkan data 1 atau 2 atau beberapa tahun ke belakang. Kemudian yang kedua yaitu bersifat menyeluruh. Yang dimaksud dengan bersifat menyeluruh adalah laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya, laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatannya atau penyusunannya yang hanya sebagian-sebagian atau tidak lengkap tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan. Sementara itu, data masa lalu perusahaan yang ditampilkan dalam laporan keuangan terdiri dari fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi, serta pendapat-pendapat pribadi. Jadi segala sesuatu yang tercermin dalam laporan keuangan merupakan fakta historis. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara utuh ke depan. Artinya ada pos-pos yang tidak dicatat sehingga tidak nampak dalam laporan keuangan. Misalnya, adanya pesanan yang tidak dapat dipenuhi atau kontrak-kontrak penjualan dan pembelian yang telah disetujui. Kemudian selanjutnya yaitu keterbatasan laporan keuangan. Dalam prakteknya, hal-hal dan jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam neraca belum tentu menunjukkan nilai yang realisasi atau likuidasi. Hal ini disebabkan karena penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari pendapat pribadi, baik oleh manajemen maupun akuntan. Laporan keuangan juga bukan laporan final atau sifatnya hanya sementara waktu saja. Ada beberapa keterbatasan laporan keuangan. Yang pertama, pembuatan laporan keuangan disusunkan berdasar sejarah atau histori, di mana data yang diambil berdasarkan data masa lalu. Kemudian yang kedua, laporan keuangan dibuat umum, artinya semua orang bukan hanya untuk pihak tertentu saja. Yang ketiga, proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang keempat, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Kelima, laporan keuangan selalu berpegang teguh pada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukan kepada sifat formalnya. Keterbatasan laporan keuangan ini tidak akan mengurangi arti nilai keuangan secara langsung, karena hal ini memang harus dilakukan agar dapat menunjukkan kejadian yang mendekati sebenarnya. Meskipun perubahan berbagai kondisi dari berbagai sektor terus terjadi, artinya selama laporan keuangan disusun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka inilah yang dianggap telah memenuhi syarat sebagai suatu laporan keuangan. Kemudian, pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Yang pertama pasti pemilik.
pemilik perusahaan. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham atau kepentingan bagi para pemegang saham. Saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan, yaitu bisa melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini. Di samping itu, untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode, kemajuan dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan pengembangan aset perusahaan. Kemudian bagi pemilik, yaitu untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. Artinya penilaian diberikan untuk manajemen perusahaan ke depan. Apakah perlu pergantian manajemen atau tidak? Kemudian yang kedua yaitu pihak manajemen. Pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan juga memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen, laporan keuangan dibuat merupakan cermin kinerja dalam suatu periode tertentu. Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode. Kemudian, manajemen juga dapat melihat kemampuan mereka dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan selama ini. Kemudian, laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Bagi manajemen juga laporan keuangan digunakan untuk mengambil keputusan keuangan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu kreditor. Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya, pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan dalam hal memberi pinjaman merupakan prinsip kehati-hatian bagi bank. Tujuan pihak kreditor membutuhkan laporan keuangan agar usaha yang dibiayainya mengalami kemajuan, tidak macet atau mengalami kerugian. Karena ketika perusahaan mengalami kerugian, efeknya akan mengakibatkan angsuran yang dibayar menjadi macet. Kemudian pihak kreditor juga perlu memantau kredit yang sudah berjalan agar sesuai dengan kewajiban-kewajiban angsurannya. Di samping itu, kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang diberikan menjadi beban suatu perusahaan. Kemudian pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan selain pemilik, manajemen, dan kreditor adalah pemerintah. Pemerintah di sini juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Arti laporan keuangan bagi pihak pemerintah yaitu untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaannya. Yang kedua yaitu mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan. Bisa terlihat dari jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kemudian, pihak yang memerlukan laporan keuangan adalah investor. Dalam hal ini, investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya di samping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank, dapat pula diperoleh dari para investor melalui penjualan saham. Bagi investor yang ingin menanamkan dananya dalam suatu usaha sebelum memutuskan untuk membeli saham, perlu mempertimbangkan banyak hal secara matang. Dasar pertimbangan investor adalah laporan keuangan yang disajikan perusahaan kemudian diberikan kepada investor, sehingga investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham perusahaan tersebut atau tidak.
Kemudian jenis-jenis laporan keuangan yang telah disebutkan tadi. Jenis laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama neraca, kemudian laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, kemudian laporan catatan atas laporan keuangan. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang terpenting bagi perusahaan karena menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca juga menunjukkan posisi keuangan berupa aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Komponen atau isi yang terkandung dalam suatu aktiva terbagi menjadi 3, yaitu aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Neraca merupakan salah satu laporan keuangan. Menurut James Van Horn, adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah total ekuitas pemilik. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa neraca merupakan ringkasan laporan keuangan. Artinya laporan keuangan disusun secara garis besar dan tidak mendetail. Dalam posisi aktiva, ada 3, aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Yang pertama aktiva lancar. Aktiva lancar itu terdiri dari kas, kemudian rekening pada bank, deposito berjangka atau time deposit, surat-surat berharga, piutang, pinjaman yang diberikan, persediaan, biaya yang dibayar di muka, pendapatan yang harus diterima, dan aktiva lancar lainnya. Kemudian aktiva tetap terdiri dari aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud yaitu tanah, mesin, bangunan, peralatan, kendaraan, dan akumulasi penyusutan. Kemudian aktiva tetap tidak berwujud yaitu terdiri dari goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Kemudian yang ketiga yaitu aktiva lainnya, terdiri dari gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, uang jaminan, uang muka investasi, dan lainnya. Kemudian dalam neraca juga terdapat kewajiban. Kewajiban ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kewajiban lancar atau hutang jangka pendek, kemudian yang kedua hutang jangka panjang. Kewajiban lancar atau hutang jangka pendek itu terdiri dari utang dagang, utang wesel, utang bank, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang sewa guna usaha, utang dividen, utang gaji, dan utang lancar lainnya. Adapun hutang jangka panjang yaitu terdiri dari utang hipotek, utang obligasi, hutang bank jangka panjang, hutang jangka panjang lainnya. Kemudian dalam komponen modal terdiri dari modal disetor, dan yang kedua yaitu laba yang ditahan. Selanjutnya bentuk neraca. Bentuk neraca ada 2. Yang pertama yaitu bentuk skontro atau disebut conform, atau neraca dengan bentuk seperti huruf T, atau disebut juga dengan T-form. Neraca berbentuk skontro merupakan neraca yang bentuknya seperti huruf T, oleh karena itu sering juga disebut T-form. Dalam bentuk ini neraca dibagi ke dalam 2 posisi, yaitu di sebelah kiri berisi aktiva dan di sebelah kanan yang berisi kewajiban dan modal. Bentuk neraca jenis ini sering pula disebut dengan bentuk horizontal. Yang kedua yaitu bentuk laporan atau report form.
yaitu bentuk neraca yang disebut dengan bentuk vertikal karena disusun dari atas ke bawah. Mulai dari aktiva lancar seperti kas, bank, efek, komponen aktiva tetap, komponen aktiva lainnya, komponen kewajiban lancar, komponen utang jangka panjang, dan yang terakhir adalah komponen modal. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat bentuk-bentuk neraca dari bentuk skontro atau bentuk laporan atau bisa disebut dengan report form. Ini adalah bentuk neraca dari segi bentuk skontro dan juga dari segi bentuk vertikal atau report form. Dalam akun neraca kita lihat ada aktiva lancar, ada kas, piutang usaha, perlengkapan, perskot asuransi. Ini contoh neraca dalam bengkel mobil yang dimiliki oleh Hadian Putra. Kemudian di sini ada aktiva tetap, terdiri dari peralatan servis, akumulasi penyusutan. Kemudian ada kewajiban, yaitu utang usaha dan utang gaji, serta modal, yaitu modal Bapak Hadian. Dalam hal ini, neraca atau balance sheet harus sama antara aktiva dan kewajiban plus modal. Kita lihat jumlah aktiva di sini 3.680 harus sama dengan jumlah kewajiban dan modal yaitu 3.680. Pada aktiva lancar terdiri dari kas sebesar 500.000, piutang usaha 1.400.000, perlengkapan servis 160.000, perskot asuransi 250.000. Jumlah aktiva lancar dalam bengkel mobil Hadian Putra ini terdiri yaitu 2.310.000. Kemudian aktiva tetap peralatan servisnya yaitu sebesar 1.500.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan sebesar 130.000. Jadi jumlah aktiva tetapnya yaitu peralatan dikurangi akumulasinya sebesar 1.370.000. Jumlah aktiva yaitu aktiva lancar ditambah aktiva tetap sebesar 2.310.000 ditambah 1.310.000, total 3.680.000. Kemudian kewajiban yaitu ada utang usaha sebesar 700.000. Kemudian ada utang gaji sebesar 140.000. Maka total kewajibannya adalah 840.000. Kemudian modal yang dimiliki Bapak Hadian yaitu sebesar 2.840.000. Total kewajiban dan modal yaitu 840.000 ditambah 2.840.000, totalnya 3.680.000. Di sini imbang antara aktiva dengan kewajiban plus modal, yaitu sebesar 3.680.000. Kewajiban dan modalnya yaitu 3.680.000. Ini adalah bentuk neraca report form atau bisa disebut dengan bentuk neraca vertikal. Kemudian ini bentuk neraca skontro atau biasa disebut T-form. Di sini juga sama, hanya saja bentuk neraca report form yaitu dari atas ke bawah. Kemudian bentuk neraca skontro yaitu dari kiri dan kanan atau disebut T-form, yaitu bentuknya seperti huruf T. Di sini jelas seperti neraca sebelumnya, pada aktiva ada aktiva lancar sebesar Rp500.000, piutang usaha 1.400.000, perlengkapan servis 160.000, perskot asuransi 250.000, total aktiva lancarnya yaitu 2.340.000.
Rp310.000. Kemudian aktiva tetapnya yaitu Rp1.500.000 dikurangi akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp130.000 sehingga jumlah aktiva tetap Rp1.370.000. Total aktiva lancar dan aktiva tetap yaitu jumlah aktivanya sebesar Rp3.680.000. Kemudian kewajiban yaitu terdiri dari utang usaha Rp700.000, utang gaji Rp140.000. Total jumlah kewajiban yang harus dibayar yaitu Rp840.000. Kemudian modal Bapak Hadian yaitu Rp2.840.000. Kewajiban ditambah modal Rp840.000 ditambah dengan Rp2.840.000 total Rp3.680.000. Ini imbang antara aktiva dan pasifanya. Maka ini disebut neraca karena antara sisi dan kanan antara aktiva dan pasifa sama hasilnya, yaitu sebesar Rp3.680.000, pasifanya juga Rp3.680.000. Kemudian selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Menurut James C. Farnham, laporan laba rugi yaitu ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tersebut. Dalam prakteknya, komponen pendapatan dalam laporan laba rugi ada dua jenis. Yang pertama, pendapatan dari usaha pokok perusahaan. Yang kedua, pendapatan dari usaha sampingan perusahaan di luar usaha pokok perusahaan ini. Kemudian untuk komponen pengeluaran atau biaya-biayanya juga terdiri dari dua jenis, yaitu pengeluaran atau biaya dari usaha pokok perusahaan, juga pengeluaran atau biaya dari usaha sampingan perusahaan di luar biaya pokok perusahaan. Laporan laba rugi ini menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian. Apakah perusahaan itu untung ataukah perusahaan itu rugi? Maka di sini jelas dalam memuat pendapatan yang diperoleh perusahaan di samping jumlah nilai uangnya pada suatu periode tertentu. Kemudian laporan laba rugi juga melaporkan jenis biaya yang dikeluarkan berikut jumlah atau nilai uangnya dalam periode yang sama tersebut. Jika ada selisih antara pendapatan dan biaya, jika pendapatannya lebih besar dibanding biayanya, maka laporan laba rugi keuangan tersebut pada perusahaan bisa dikatakan laba atau untung. Apabila laporan laba rugi labanya lebih kecil dibanding biaya-biayanya, maka bisa dipastikan perusahaan tersebut mengalami kerugian. Untuk lebih jelasnya komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan laba rugi, yang pertama yaitu penjualan atau pendapatan, yang kedua harga pokok penjualan atau HPP, ketiga laba kotor, yang keempat biaya operasi terdiri dari biaya umum, biaya penjualan, biaya sewa, biaya administrasi, biaya operasi lainnya. Kemudian terdapat laba kotor operasional, yang keenam penyusutan, kemudian pendapatan bersih operasi, yang kedelapan pendapatan lainnya, 9 laba sebelum bunga dan pajak atau biasa disebut EBIT, earning before interest and tax. Yang ke-10 terdiri dari biaya bunga wesel, bunga bank, hipotek, obligasi, dan lainnya. Yang ke-11 laba sebelum pajak. Yang ke-12 pajak. Yang ke-13 laba sesudah bunga dan pajak atau biasa disebut earning after interest and tax. Kemudian yang ke-14 laba per lembar saham atau earning per share. Dalam bentuk laporan laba rugi, terdapat dua bentuk laporan laba rugi.
Yang pertama, yaitu bentuk tunggal atau single step. Bentuk tunggal atau single step merupakan gabungan dari jumlah seluruh penghasilan, baik pokok operasional maupun di luar pokok non-operasional. Jadi, pokok pendapatan pokok maupun pendapatan sampingan dijadikan satu. Kemudian jumlah biaya pokok dan di luar pokok atau usaha sampingannya atau biaya sampingannya dijadikan satu pula. Dengan demikian, faktor pengurangnya adalah keseluruhan antara usaha pokok perusahaan dengan usaha sampingan dikurangi atau selisih dengan biaya pokok perusahaan dan biaya usaha sampingan perusahaan. Bisa kita lihat contoh dari bentuk laporan laba rugi single step, yaitu keseluruhan dari pendapatan baik usaha pokok perusahaan ataupun usaha pokok sampingan atau di luar perusahaan, serta jumlah keseluruhan beban usaha yang terdiri dari beban atau biaya pokok perusahaan ditambah dengan digabung dengan biaya beban bunga atau biaya usaha sampingan. Di sini kita lihat pendapatan usaha. Yang pertama, pendapatan jasa servis sebesar 1 juta, kemudian mendapatkan pula pendapatan sampingan. Entah suatu perusahaan itu menabung atau menaruh deposito, maka di sini mendapatkan pendapatan bunga yaitu sebesar 120.000 dengan total. Jadi single step ini merupakan keseluruhan total jumlah pendapatan dari pendapatan usaha pokok dengan pendapatan usaha sampingannya, yaitu di sini sebesar 1.120.000. Kemudian beban usaha, di sini terdapat beban gaji sebesar 200.000, beban penyusutan 80.000, beban asuransi 50.000, beban perlengkapan 40.000, ditotal atau ditambah atau digabung dengan beban atau biaya sampingan di luar pokok perusahaannya, yaitu beban bunga sebesar 40.000. Maka jumlah keseluruhan beban atau biaya dalam perusahaan ini yaitu sebesar 410.000. Jadi dalam laporan laba rugi single step ini keseluruhan jumlah pendapatan sebesar 1.120.000 dikurangi dengan keseluruhan jumlah beban usaha atau biaya sebesar 410.000. Maka laba bersih yang didapat pada perusahaan ini sebesar Rp710.000. Kemudian bentuk laporan laba rugi yang kedua yaitu bentuk laporan majemuk atau multi-step. Bentuk multi-step merupakan pemisahan antara komponen usaha pokok operasional dengan usaha sampingannya. Artinya, terlebih dulu dikurangi antara pokok dengan biaya pokok, kemudian usaha sampingan dengan biaya sampingan. Kalau tadi bentuk tunggal digabung pendapatan pokok dengan pendapatan sampingan dikurangi biaya pokok dengan biaya sampingan totalnya. Kalau dalam bentuk majemuk itu berbeda, dipisah antara pokok dengan pokok, antara sampingan dengan sampingan, yaitu pendapatan pokok dikurangi biaya pokok, kemudian usaha sampingan dikurangi dengan biaya sampingan. Contoh bentuk laporan laba rugi dalam multi-step yaitu seperti ini. Dipisah antara pendapatan pokok dengan pendapatan sampingan atau di luar pokok. Kemudian
dalam beban dan biaya juga dipisah. Beban pokok di sini masuk bersama dengan pendapatan pokok. Beban atau biaya sampingan masuk dengan pendapatan sampingan. Jadi jelas kita lihat antara single step dengan multiple step, bahwa single step itu usaha pokok, pendapatan pokok keseluruhan dikurangi biaya pokok dan biaya sampingan keseluruhan. Akan tetapi dengan laporan laba rugi multi step, pendapatan usaha pokok itu dikurangi dulu dengan biaya atau beban bunga pokok. Setelah itu pendapatan usaha sampingan dikurangi dengan beban biaya usaha sampingan. Jadi terlihat yang pokoknya keuntungannya berapa, yang sampingannya keuntungannya berapa. Kita lihat di sini pendapatan jasa servis yaitu sebesar 1 juta dikurangi beban gaji 200.000, beban penyusutan 80.000, beban asuransi 50.000, beban perlengkapan 40.000, total 370.000, 1 juta dikurangi 370.000, mendapatkan laba usaha dalam usaha pokoknya yaitu sebesar 630.000. Kemudian pendapatan di luar usaha atau sampingan yaitu pendapatan bunga 120.000 dikurangi beban di luar usaha atau beban bunga sampingan, bukan beban biaya pokoknya, yaitu sebesar 40.000. Maka 120.000 dikurangi 40.000, total pendapatan usaha sampingannya itu 80.000. Jadi di sini terlihat, oh ternyata usaha pokoknya mendapat keuntungan sebesar 630.000 dan usaha sampingannya mendapat keuntungan sebesar 80.000. Jika di total 630.000 dengan 80.000, maka yang dihasilkan yaitu sebesar 710.000. Hal ini sama dengan bentuk laporan laba rugi single step, hanya saja laporan laba rugi single step memberikan penyajian secara keseluruhan, yaitu yang diterima laba bersih secara keseluruhan 710.000. Namun laporan laba rugi multi step lebih rinci secara keseluruhan yaitu 710.000, namun kita dapat mengetahui keuntungan usaha pokoknya itu 630.000 dan keuntungan dari usaha sampingannya atau pendapatan sampingannya itu sebesar 80.000. Ini adalah penjelasan dari bentuk laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Laporan perubahan modal jarang dibuat bila tidak terjadi perubahan modal. Artinya, laporan ini baru dibuat apabila memang ada perubahan pada modalnya. Bisa kita lihat bentuk laporan perubahan modal. Jika kita ambil contoh laporan perubahan modal Biro Perjalanan Travelpedia, pada modal sebelumnya yaitu sebesar 80 juta. Kemudian ada tambahan investasi selama periode berjalan yaitu sebesar 100 juta. Kemudian ada laba bersih selama periode berjalan yaitu 55.550.000. Total 100 juta dengan 55.550.000 yaitu 155.550.000. Kemudian dikurangi penarikan oleh pemilik modal sebesar 50 juta. Jadi 155 juta 550.000 dikurangi 50 juta penarikan keuntungan oleh pemilik modal. Dalam hal ini ada kenaikan
pada ekuitas pemilik, yaitu sebesar 105.550.000. Maka setelah ditotal modal yang sebelumnya 80.000 dengan kenaikan pada ekuitas pemilik, ada perubahan modal yaitu sebesar 185.550.000. Nah, dalam hal ini dijelaskan, artinya laporan ini dibuat apabila memang ada perubahan pada modalnya. Nah, di sini kita lihat ada perubahan modal yang sebelumnya 80 juta, kemudian mengalami kenaikan modal sebesar 105.550.000, sehingga ada perubahan modal yang sebelumnya 80 juta menjadi 185.550.000. Untuk itu makanya diperlukan bentuk laporan perubahan modal agar kita mengetahui, oh modal yang sebelumnya 80 juta ternyata ada kenaikan modal dan di total ternyata mendapatkan modal 185.550.000. Kemudian yang terakhir yaitu belum yang terakhir, yang ini yang keempat, laporan perubahan arus kas. Laporan perubahan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau yang tidak berpengaruh langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan kas terdiri arus kas masuk atau cash in, atau arus kas keluar atau cash out selama periode tertentu. Kas masuk terdiri dari uang yang masuk ke perusahaan seperti hasil penjualan atau penerimaan lainnya. Sedangkan kas keluar merupakan sejumlah pengeluaran dan biaya-biaya operasional perusahaan. Jika dilihat dalam bentuk laporan arus kas ini, jika kita ambil contohnya, di sini kita lihat arus kas dari aktivitas operasi. Ada kas yang diterima dari pelanggan sebesar 7.500.000. Kemudian dikurangi pembayaran kas untuk beban dan pembayaran untuk kreditor sebesar 4.600.000. Maka arus kas bersih dari kegiatan operasi ini totalnya yaitu 2.900.000. Adapun arus kas lain yaitu dari kegiatan investasi, yaitu pembayaran kas untuk pembayaran tanah sebesar 20 juta. Jadi ada uang keluar di sini sebesar 20 juta dari arus kas kegiatan investasi. Kemudian arus kas dari kegiatan pendanaan. Terdapat kas yang diterima dari investasi pemilik ternyata sebesar 25 juta. Dikurangi prive atau pengambilan oleh pemilik sebesar 2 juta. Maka arus kas bersih dari kegiatan pendanaan sebesar 23 juta. Jika kita lihat di sini, maka arus kas yang masuk yaitu sebesar 23 juta ditambah 2.900.000 rupiah. Berarti total arus kas yang masuk yaitu 25.900.000 rupiah. Kemudian ada arus kas dari kegiatan investasi yang keluar untuk pembayaran tanah sebesar 20 juta. 25.900.000 dikurangi 20 juta, maka diterima arus kas bersih pada saldo tersebut yaitu sebesar 5.900.000 rupiah. Di sini jelas bahwa kas masuk terdiri dari uang yang masuk ke perusahaan, seperti hasil penjualan atau penerimaan lainnya,
Sedangkan kas keluar merupakan sejumlah pengeluaran dan biaya-biaya operasional perusahaan. Kita ambil contohnya tadi, kas masuk dalam kegiatan operasi sebesar 2.900.000, kas masuk dari kegiatan pendanaan sebesar 23 juta, di total menjadi 25.900.000 rupiah, kemudian dikurangi kas keluar dari kegiatan investasi pembayaran tanah sebesar 20 juta rupiah, maka arus kas bersih pada saldo tertentu sebesar 5.900.000 rupiah. Ini adalah penjelasan dalam bentuk laporan arus kas. Kemudian yang terakhir yaitu laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Artinya, terkadang ada komponen laporan keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dahulu sehingga jelas. Hal ini perlu dilakukan agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak salah menafsirkannya. Jadi ada sesuatu laporan keuangan yang harus diberikan penjelasan, kemudian baru dibikin laporan pencatatannya agar pihak-pihak yang berkepentingan seperti yang tadi kita telah sebutkan, ada pemilik, ada investor, ada pemerintah, dan lain-lain, bisa mengerti dan tidak salah dalam menafsirkan laporan-laporan keuangan yang diberikan perusahaan. Itu saja dari saya tentang penjelasan laporan keuangan presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.